Selamat datang kembali di channel ini ya teman-teman. Nah, setelah sebelumnya kita review perform RCB 17 mili pada kaliper Brembo 4 piston. Nah, kali ini kita akan coba menggantinya dengan master rem dari X-Max, dimana master rem X-Max itu besar diameter pistonnya itu di sini tertulis 12 atau setengah inch. Nah, ini kalau dijadiin mili kurang lebih sekitar 12,7. Nah, nanti kita akan lihat apakah mampu master X-Max ini untuk mendorong kaliper Brembo 4 piston yang original. Oke, nah ini kita akan pasang dulu, nanti ini kita akan ganti dan kita buktikan apakah mampu mendorong atau tidak. Oke, langsung aja kita eksekusi. Oke, nah kita taruh dulu si master X-Max nya. Selanjutnya kita akan buka cover penutup stangnya yang sebelumnya untuk si skrup dan bautnya sudah kita lepas. Nah, ini kita akan buka dulu si master yang sebelumnya terpasang, yaitu RCB 17 mili. Nah, untuk yang RCB ini sebetulnya tidak ada masalah karena lebih dari cukup sih ya, karena untuk yang ini RCB S1 yang 17 mili lebih dari cukup untuk mendorong kaliper 4 piston. Nah, ini kita buka dulu si banjonya terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan kunci ring pas 14. Nah, ini si banjonya yang gue pakai ini yang sekalian atau yang include untuk switch rem ya. Jadi switch remnya nempel di banjo, lalu kita kendorkan dulu untuk baut pengunci atau baut si bracketnya itu yang 2 biji yang nempel ke bagian stang. Nah, untuk si baut banjo tadi kita sudah kendorkan, lalu kita lepas secara perlahan ya teman-teman. Nah, ini untuk si brake fluidnya atau cairan remnya kita tuangin dulu ke gelas. Nah, ini si brake fluidnya kita pakai Brembo original ya, jadi sayang makanya dituangin aja ke gelas karena tahu juga kondisinya masih bagus dan masih baik dan masih layak pakai. Udah gitu supaya tidak berceceran ke bodi-bodi sepeda motornya karena dapat merusak cat ya kalau tidak langsung diguyur pakai air. Oke, nah ini untuk si banjonya tadi udah kita kendorin. Nah, untuk mengendorkan banjo sebaiknya dalam kondisi si masternya masih nempel di bagian stang karena cukup keras. Tapi kalau sudah kita kendorin baru kita bisa lepas, lalu untuk melepas sampai benar-benar terlepas, nah itu kita bisa di luar dan kita putar pakai tangan seperti ini. Nah, dari sini biasanya masih ada tetesan cairan remnya, makanya kita tampung pakai gelas supaya tidak berceceran dan mengenai bodi sepeda motor kita ya. Oke, nah ini untuk konten ini sebetulnya bagi teman-teman pemula yang ingin belajar pasang atau bongkar pasang master rem ya. Bagi mekanik-mekanik yang sudah pro atau senior silakan di skip apabila tidak perlu. Dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman boleh ditulis di kolom komentar ataupun pendapat lain ya. Kita sambil diskusi dan sama-sama belajar bareng di channel ini ya teman-teman. Nah, ini untuk master RCB-nya sudah lepas ya. Nah, ini di bagian bawah kita lapisin kain karena tetap aja ada sedikit cairan rem yang tumpah ke bagian bodi. Nah, selanjutnya kita pasang si master rem X-Max-nya. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa master rem X-Max standar tuh nggak kuat untuk mendorong kaliper Brembo aksial 4 piston. Nah, ini sekaligus kita akan buktikan di sini dan juga bisa mungkin menjadi referensi atau informasi bagi teman-teman yang sudah mengganti kaliper 4 piston mau KTC, Brembo atau RCB, lalu bingung mau pakai master apa. Dan apabila juga teman-teman lebih suka menggunakan OM, nah ini bisa menjadi pilihan ya. Jadi tetap dia si master rem tampil seperti standar, namun mumpuni untuk mendorong si kaliper 4 piston. Oke, nah ini untuk si
master rem X-Max-nya kita pasang dulu. Nah ini pastinya nanti untuk si cover perlu kita cowok ya, tidak bisa PNP, jadi harus ada yang kita korbanin, nanti kita cowok karena secara physically tabung dari cairan rem atau minyak rem dari X-Max ini jauh lebih besar dibandingin standarnya punya NMAX yang kecil dan mungil. Jadi pastinya kita di sini harus mengorbankan cover stang yang atas dan yang bawah, itu nanti pasti kita akan cowok. Oke, nah ini kita lanjut kencangkan dulu untuk si baut bracketnya. Nah terus untuk baut bracket yang ada untuk tempat spion, kita tetap menggunakan punya si NMAX ya, supaya posisi spionnya nanti di stang pas dan tidak perlu kita geser-geser. Jadi kita tetap pertahankan untuk si bracketnya menggunakan punya NMAX. Oke, nah ini untuk si bracketnya sudah masuk ya. Nah selanjutnya kita akan kencangkan ya. Nah ini kencangin pakai feeling ya, jangan sampai terlalu kencang karena bisa menyebabkan dol ya. Jadi kita kencangin sesuai dengan feeling kita aja. Jika dirasa sudah kencang, sudah cukup, tidak perlu sampai full power ya. Oke, lalu untuk si selang rem kita posisikan dulu pada posisi yang ideal, baru nanti si baut banjonya kita kencangkan. Oke, ini untuk baut banjonya menggunakan baut banjo standar ya. Nah itu dia pakai kunci ring 12. Nah untuk cairan rem yang menetes ke bodi segera kita lap supaya tidak merusak cat, karena si cairan rem ini cukup cepat untuk dapat merusak si cat ya. Jadi harus segera kita lap atau disiram atau diguyur pakai air. Oke, selanjutnya akan kita fitting dulu si covernya, kira-kira bagian mana aja yang harus kita cowok atau seset ya. Karena ini wajib sih, wajib dan pasti harus dicowok jika kita menggunakan master X-Max maupun R25 karena secara physically dia itu jauh lebih besar, dan juga posisi baut banjonya dia ke arah depan. Untuk si NMAX itu arahnya ke samping. Jadi mau nggak mau kita harus mengorbankan untuk mencowok si cover stang yang atas maupun yang bawah. Nah untuk sekedar informasi teman-teman, untuk si master remnya kebetulan gue pakai yang kanan aja, karena untuk yang sebelah kiri master rem NMAX itu udah sama besarnya dengan master rem X-Max, sama-sama setengah atau 12,7 mili, atau jika dibulatkan ya mungkin sekitar 13 mili lah, 13 mili kurang. Jadi untuk yang sebelah kiri gue tidak ganti, karena gue juga sebenarnya mengganti ini karena lebih ke fungsional ya, bukan untuk gaya-gayaan. Jadi karena yang sebelah kiri sudah berfungsi maksimal dengan master standar, akhirnya gue putusin tetap menggunakan atau mempertahankan yang standar, dan yang diganti hanya yang sebelah kanan aja. Jadi keputusannya adalah kita ganti yang kanan aja, karena untuk master rem yang standar punya NMAX yang sebelah kanan itu diameternya 11 mili, jadi lebih kecil daripada yang sebelah kiri. Nah biarpun menggunakan sama-sama satu piston, ya mungkin yang sebelah kiri pertimbangannya karena panjang selang remnya itu cukup jauh ke belakangnya, sehingga dari pabrikan dibuat untuk diameter piston master rem sebelah kiri itu lebih besar daripada yang kanan, supaya dia bisa mendorong piston maksimal karena jarak atau selang minyak remnya yang cukup jauh. Oke, lalu ini untuk si covernya kita potong-potong secara perlahan supaya tidak terlalu longgar nanti ya.
supaya agak presisi. Nah, ini teman-teman bisa tandain pakai spidol bagian yang akan dipotong. Untuk pemotongannya memang tidak tersorot kamera ya, karena si kameranya kita taruh di holder. Nah, teman-teman tinggal potong aja menggunakan cutter ya teman-teman. Menggunakan cutter ataupun gergaji besi itu bisa kita pakai. Oke, nah ini untuk proses coak si covernya udah selesai. Memang jadi agak nongol gini ya teman-teman. Oke, tapi nggak apa-apa, namanya juga modifikasi, kadang butuh pengorbanan. Oke, nah ini selanjutnya kita akan isi dan bleeding. Nah ini si cover untuk sementara kita buka dulu. Nah untuk pengereman maksimal jangan lupa kita gunakan brake fluid Brembo 2/4. Oke, nah ini kita akan tekan secara perlahan ya, untuk mengeluarkan angin yang terjebak di masternya. Nah ini kita akan lanjut buang anginnya, sepertinya masih ada anginnya dikit ya. Oke, nah ini kita kocok-kocok secara perlahan seperti ini. Oke, lalu kita bisa buang dari baut si banjo ini. Oke, selanjutnya kita akan tutup dan nanti kita akan coba tes. Nah ini dia untuk master si X-Max-nya sudah terpasang di NMAX Old dengan kaliper Brembo 4 piston original.
Oke, nah ini kita akan tes bawa jalan dulu ya teman-teman. Nah ini kita akan tes coba bawa jalan ya Master yang baru ini. Nah ini menurut gua dibanding si Master RCB kemarin, ini dia lebih pakem dan lebih soft ya. Dan menurut gua ini masih sangat mumpuni untuk kaliper Brembo 4 piston. Nah ini untuk soft brakingnya itu sangat enak, dan hard brakingnya apalagi ya teman-teman. Jadi menurut gua ini cocok banget sih bagi teman-teman yang ingin cari referensi master rem untuk si kaliper Brembo 4 piston. Ternyata pakai X-Max itu sudah sangat enak dan mumpuni, dimana X-Max besar pistonnya hanya 12,7 mili. Nah itu sama dengan punya ada beberapa motor Honda seperti Scoopy yang lama yang masih tabung minyak abu-abu, warna apa bentuknya kotak, deh itu sama. Jadi itu mungkin bisa jadi alternatif juga. Nah cuman dalam hal ini yang gua pasang atau yang gua pakai ini punya X-Max dan bentuknya itu besar, jadi tampil berbeda. Nah ini yang sebelah kiri. Oke teman-teman bisa lihat. Dan menurut gua ini pengeremannya jadi enak. Dan saran dari gua, pastikan kita dalam melakukan upgrade pengereman itu wajib menggunakan spare part atau barang-barang original ya, karena ini hubungannya dengan pengereman pada saat kita riding dan hubungannya dengan keselamatan kita ya teman-teman. Menurut gua mungkin 17 mili itu terlalu besar ya, makanya malah yang 13 mili ini malah lebih enak. Tapi dia memang agak sedikit jadi lembut ya, cuman kembali ke teman-teman seleranya lebih suka yang mana. Oke. Nah ini gua akan masuk dulu baru kita cek tampilannya. Jadi ini dia untuk tampilannya teman-teman. Jadi terlihat lebih gagah juga ya, lebih besar ya. Nah ini dia penampakannya, Master Rem X-Max di NMAX Old dengan kaliper Brembo 4 piston original. Jadi kesimpulannya sangat mumpuni. Nah demikian tutorial dari gua dan reviewnya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman apabila dirasa bermanfaat. Dan di akhir kata gue ucapin terima kasih. Jangan lupa di subscribe, terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.